saya Gradiana Witabakat dengan NPM 31230090. Saya di sini akan menjelaskan apa itu teori belajar humanisme. Yang saya jelaskan itu teori humanisme, yang pertama pengertian, yang kedua prinsip-prinsip dasar teori belajar humanisme, yang ketiga implikasi, dan yang keempat adalah keterbatasan dan kelebihan teori belajar humanisme, dan yang kelima adalah contoh dari teori belajar humanisme, dan yang keenam adalah tokoh utama dalam teori belajar humanisme. Pengertian teori belajar humanisme. Pengertian teori belajar humanisme adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan potensi secara utuh, baik dari segi kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Dalam konteks pembelajaran, teori humanisme menekankan pada pengalaman pribadi, kreativitas, dan pertumbuhan pribadi siswa. Prinsip-prinsip dasar teori belajar humanisme. Prinsip yang pertama, individu sebagai pusat. Setiap individu memiliki potensi yang unik yang perlu dikembangkan. Prinsip yang kedua, pengalaman pribadi. Pengalaman langsung siswa dalam proses belajar sangat penting. Prinsip yang ketiga, kreativitas. Proses belajar harus mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dan prinsip yang keempat adalah pertumbuhan pribadi. Tujuan utama pembelajaran adalah membantu siswa untuk mencapai aktualisasi diri. Dan prinsip yang kelima, kebebasan. Siswa perlu diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Dan prinsip yang keenam, lingkungan yang mendukung. Lingkungan belajar harus kondusif dan memotivasi. Adapun 3 unsur penting dalam teori belajar humanisme menurut Rogers. Yang pertama adalah peserta belajar hendaknya dihadapkan pada masalah nyata yang ingin dicari penyelesaiannya. Unsur yang kedua, apabila kesadaran akan masalah terbentuk pula lah sikap terhadap masalah tersebut. Nah, pada tahap ini, sikap terbentuk melalui proses kenyataan, penerimaan pengertian yang empati. Dan unsur yang ketiga, adanya sumber belajar, baik manusia maupun bahan tertulis atau cetak. Dan yang keempat, ada implikasi teori belajar dan pembelajaran humanisme. Implikasi yang pertama adalah guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai pembimbing dan motivator, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Implikasi yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kegiatan pembelajaran dirancang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan implikasi yang ketiga, menekankan pada proses. Kegiatan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Evaluasi yang bersifat formatif. Evaluasi digunakan untuk memantau perkembangan siswa dan memberi umpan balik. Dan yang kelima, lingkungan belajar yang hangat dan mendukung. Kelas harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan bereksplorasi. Yang berikut adalah contoh penerapan teori belajar humanisme. Contoh yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih proyek yang sesuai dengan minat mereka. Contoh yang kedua, diskusi kelompok.
Siswa diajak untuk berdiskusi dan saling berbagi ide. Contoh yang ketiga, belajar mandiri. Siswa didorong untuk mencari informasi dan belajar secara mandiri atau individu. Dan contoh yang keempat, pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang berikut, kelebihan teori belajar dan pembelajaran humanisme atau humanistik. Kelebihan yang pertama adalah melibatkan aspek emosional siswa. Yang kedua, mendorong motivasi intrinsik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Yang berikut, keterbatasan teori belajar humanisme. Yang pertama, sulit diterapkan dalam kelas besar dalam heterogen. Keterbatasan yang kedua, membutuhkan guru yang memiliki kebutuhan khusus. Keterbatasan yang ketiga, tidak semua materi pelajaran yang cocok dengan pendekatan humanistik atau humanisme. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari teori belajar humanisme adalah sebuah teori untuk pendekatan belajar yang lebih humanis dan manusiawi. Bukan semata-mata karena teori lain tidak manusiawi, melainkan memberi sebuah proses pengalaman belajar yang relevan dengan murid yang bersangkutan. Sekian penjelasan tentang teori belajar humanisme atau humanistik. Sekian dan terima kasih. Jika sekian dari penjelasan